Ketemu lagi teman-teman pada topik sejarah Kerajaan Funan video kedua. Jaga kesehatan diri dan keluarga dengan mematuhi protokol pencegahan COVID. Kali ini kita akan membahas pokok bahasan ketiga dan keempat, yaitu perkembangan dan keruntuhan Kerajaan Funan. Langsung saja kita menuju ke masalah ketiga, yaitu perkembangan Kerajaan Funan. Dari catatan Kekaisaran Cina dan benda-benda arkeologis yang ditinggalkan, kita dapat melihat bahwa Kerajaan Funan berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Dia tidak hanya aktif terlibat dalam perdagangan laut dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara Kepulauan, tapi juga dengan Kekaisaran Cina di timur laut dan kerajaan-kerajaan lain yang letaknya jauh di barat. Funan bahkan pernah mengirim utusan ke India untuk menjalin persahabatan dan perdagangan. Kegiatan perdagangan Funan bahkan diperkirakan mencapai daerah Asia Barat atau Iran sekarang. Hal itu dibuktikan dengan temuan benda-benda arkeologis yang berasal dari Kekaisaran Roma. Di antaranya adalah medali dari Antonius Pius yang memerintah antara tahun 138 sampai dengan 161. Untuk mendukung ekspansi perdagangannya, Kerajaan Funan mengembangkan alat transportasi laut dengan membuat kapal jung yang mampu memuat barang dan orang lebih banyak daripada kapal-kapal dagang biasa. Kehebatan Funan menjadikan Kekaisaran Cina sering mengirimkan utusan untuk mempelajari bagaimana caranya menjadi kerajaan maritim yang besar. Bahkan mereka menemui utusan India yang dikirim ke Kerajaan Funan untuk memperoleh informasi tentang keadaan di India. Hubungan internasional yang luas menjadikan terjadinya tukar-menukar kebudayaan. Misalnya dari India, Funan belajar tentang huruf Pallava, bahasa Sanskerta, teknik visualisasi dewa-dewi dalam bentuk arca dan sebagainya. Bahkan juga teknologi pembuatan candi. Sementara Funan menjadi guru yang sangat penting bagi India dalam hal teknologi perkapalan. Berbagi ilmu tidak hanya dilakukan dengan India, teman-teman, tetapi juga dengan Kekaisaran Cina. Hasil pertukaran budaya itu salah satunya berwujud Candi Penomda yang digunakan sebagai simbol penghormatan terhadap Dewa Harihara, yaitu Dewa Persatuan antar etnis di Funan. Teman-teman, dalam konteks menafsirkan benda-benda arkeologis, kita perlu sangat hati-hati. Mengapa? Kalau tidak hati-hati, kita dapat terjebak dalam arus pemikiran para ahli barat yang disebut sebagai kaum orientalis atau indologis. Salah satu buku yang menjadi kitab suci dalam tanda petik kaum orientalis adalah karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Indianist States. Mereka memiliki dasar pemikiran sangat negatif terhadap kita sebagai orang Asia Tenggara, teman-teman. Kaum orientalis memandang bahwa bangsa Asia Tenggara tidak akan mampu berkembang tanpa pertolongan, tanpa bantuan, tanpa pengaruh bangsa lain seperti Cina, India, Arab, Hadrami, dan Barat. Teman-teman tentu masih ingat teori Brahma, Ksatria, dan Sudra pada pelajaran sejarah SMA? Itu adalah salah satu karya mereka, teman-teman. Dengan segala cara mereka ingin membuktikan bahwa pengaruh India lah yang membuat bangsa Asia Tenggara ini berkembang. Di tangan mereka, Hindu yang merupakan agama etnis dan tidak pernah disebarluaskan keluar India pun diubah menjadi agama dakwah yang berusaha menghindukan Asia Tenggara. Dan itu tidak benar, teman-teman. Asia Tenggara pada masa itu lebih maju daripada India. Tulisan Michael Vickery yang berjudul Funan Reviewed Deconstructing the Ancients yang diterbitkan pada buletin De École Française d'Extrême Orient pada tahun 2003 membuktikan ketidakbenaran itu.
pembahasan perkembangan kerajaan Funan sebagai kerajaan maritim besar paling awal di Asia Tenggara saya cukupkan sampai di sini. Permasalahan terakhir adalah keruntuhan. Tidak banyak informasi yang dapat diungkap dari perspektif penyebab keruntuhannya. Hanya diketahui bahwa Funan runtuh karena serbuan mendadak kerajaan bawahannya, yaitu Chenla pada tahun 550, dan pada masa-masa selanjutnya terjadi perang saudara. Kita akhiri pembahasan tentang kerajaan Funan. Jangan lupa share channel Sejarah Mania kita tercinta ini di medsos teman-teman, baik FB, WA maupun Twitter, agar semakin banyak orang yang memiliki kesadaran sejarah kritis. Salam sejarah, terima kasih.